Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Akmal. Masya Allah. Aina asdiqauka ya Akmal? Masya Allah. Kemarin cuma 3 orang. Sekarang antum sendiri. Harus mutlak dihafal itu Akmal. Gak masalah. Kalau mereka gak hadir bagi Ustadz juga gak masalah. Karena Ustadz juga ngajar. Mereka yang mau ilmu datang, gak mau ilmu gak apa-apa. Ustadz sudah bilang juga kalau belum jelas telepon, tanya Ustadz. Tapi gak ada yang bertanya. Khair insyaallah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaifa haluk Akmal? Kenapa ketawa Akmal? Kenapa? Hah? Khair, enggak masalah Akmal. Baik. Sebelum Ustadz mulainya biar antum yang dapat keuntungan, karena antum ada. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita lanjutkan, Ustadz lagi tanya ke Akmal apa yang belum paham, silakan ditanya. Tinggal ngafal aja, tinggal. Ya. Ya, itu harus diingat orang-orangnya, berapa bagiannya. Yang penting kalau asabah itu dia kan sudah ada pembagian kemarin. Entah dia ngambil seluruh harta atau setengah atau sisa harta. Bisa nggak dapat sama sekali. Itu aja. Dalam masalah asabah lebih gampang. Hah? Hitungan asabah paling gampang. Yang penting kata Nabi SAW, ini yang salah kita. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang belum kita pelajari. Nabi SAW bersabda, "Alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Berikanlah harta warisan tersebut kepada orang yang berhak dari Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, kepada pemilik-pemiliknya. Nah, siapa pemiliknya itu? Ashabul furud. Yang kita pelajari ashabul furud itulah yang berhak didahulukan dari harta. Nah, kalau ada sisa, barulah untuk fali aula rajul dzakar, barulah untuk laki-laki biasanya, untuk saudara laki-laki. Jadi makanya setiap pembahasan faraid itu orang-orang yang berhak itu yang tertera di dalam Al-Quran, yang mendapatkan entah itu setengah, entah itu 1/4 atau 1/8 atau 2/3 atau 1/6 atau 1/3 atau 1/3 atau 1/6. Ini mereka dulu. Kalau ada orang-orangnya, maka mereka berhak dikasihkan harta. Kalau sudah nggak ada lagi ternyata yang berhak, di antara ahli waris nggak ada yang berhak lagi. Maksudnya yang mendapatkan angka-angka itu 1/6, 1/3 itu atau setengah, barulah kita katakan asabah, sisa. Mereka mendapatkan sisa. Nah, Rabi apa yang belum paham? Tanyakan. Masih kalian berdua aja lagi. Kenapa gitu? Nah, apa Robinya? Udah paham semua? Udah? Kok bisa nggak ada buku? Oh gitu. Kenapa sebagian ada, sebagian nggak ada? Hah? Oh gitu. Kenapa nggak minta sama Ustadz? Ustadz ada PDF-nya, minta Ustadz gitu.
Gak ada kitab, nggak minta-minta, biar aja lah nggak minta katanya. Ya udah berarti selesai belajar, selesai lah berarti. Wassalam lah. Ada dikasih, nggak di download. Ini Jordan ngapain hadir kalau nggak ngidupin video nih? Pulang aja sudah, pulang. Kalau hadir nggak ngidupin video, pulang aja. Di sini khusus yang apa nih? Yang nekat-nekat lihatkan wajah. Nekat dia ceritanya. Iya. Ya, nekat dia berarti nampakkan wajah biar Ustaz tandain. Oh, ini si fulan ini. Jadi kalau ketemu di jalan bisalah dibocorin keretanya. Nak keperluan ya. Mana lagi Jordan ini lagi ngapain di BAB atau mana dia ini? Kelamaan nyisirnya Jordan. Wah, cuci muka. Bukan nyisirnya yang lama. Oh, udah keren kali itu Pak, apa arah samping itu. Itu itu. Dimatikannya lagi. Baik, Jordan. Mumpung kamu ada di sini, biar kita eksekusi Jordan ini. Apa yang belum paham dari pelajaran faraid? Semuanya bilang. Ketawa kamu. Apa yang belum paham Jordan? Semuanya. Iya, iya kan. Akmal, sekarang silakan jelaskan ke Jordan. Faraid. Ketawa. Ini namanya apa? Diskusi. Diskusi, jelaskan. Hah? Al-hisab. Al-hisab mulai perhitungan dia, hitung-hitungan hartanya. Hisab artinya hitungan. Enggak, al-hisab semuanya, merangkum semuanya. Kan kita kemarin pembahasan masih teori. Kita sebutkan teorinya, si fulan dapat segini, si fulan dapat segini, si fulan dapat segini, syaratnya ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Fulan enggak dapat harta karena dia mahjub, hajab. Fulan dapat asobah. Sekarang masuklah ke pembahasan al-hisab, baru dihitung secara realnya dia, realitanya dia, hitungannya. Wafat seseorang, meninggal yang ahli warisnya si fulan, ini orang-orangnya berapa, kita pahamlah. Oh, syarat-syaratnya si fulan dapat ini segini dia dapat. Nah itu kan hisab, dihitung dia. Baru nanti aslul masalah, taksilnya, mencari aslul masalah. Jadi berapa asal masalahnya ini, dibagi ke berapa hartanya. Itulah yang mencari aslul masalah, itulah dengan cara an-nisabul arba' yang pernah kita pelajari. Yang dengan tamathul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Baru dapat dia aslul masalah, dibagi ke situlah dia hartanya. Ternyata hartanya dibagi ke 5 misalnya, atau ke 10. Berapa? 10 juta dibagi ke 10. Ternyata masing-masing mendapat, yang si fulan dapat 3 juta, fulan dapat 2 juta, fulan dapat segitu. Nah, itu kan namanya seluruhnya aktivitas al-hisab, hitungan. Jadi semua dia. Yang untuk ujian praktek, insya Allah kita langsung diskusi aja ujian praktek. Kalau cuma 3 orang, nggak usah payah-payah. Ustaz tanya kamu langsung. Rabi'ah,
Berapa bagian fulan? Kalau fulan meninggal ini. Berapa? Berapa untuk si fulan, berapa untuk si fulan, berapa untuk si fulan. Akmal. Wafat seseorang meninggalkan ini. Berapa fulan, berapa fulan, berapa fulan. Sudah. Iya, langsung aja, tapi nggak terlalu susah, gampang kok. Kalau Jordan, apa itu faraid? Jelaskan dari awal sampai akhir. Jelaskan. Selesai. At-tadakhul dia adalah dua angka Hah? Tamathul angka yang sama serupa. Tamathul kan dari bahasa Arab mithl. Serupa angkanya. 3 sama 3, maka kita ambil yang satu aja. 4 sama 4 kita ambil 4 satunya saja. 6 sama 6 kita jadikan 6. Kalau at-tadakhul dia kelipatan dia. 2 dengan 4. Maka yang kita ambil 4. Kelipatan dia. 4 sama 8 yang kita ambil 8. Kelipatan dia akmal. Paham? Iya. Maksudnya at-tadakhul. Contoh. Iya. Contohnya KPK, EPB. Dua sama 8 angka yang sama 4. Oh, itu hampir sama dengan tawafuk kalau itu. Berarti kalau yang ini tadakhul itu dia kayak KPK, dia yang paling besar kita ambil untuk jadi aslul masalah. Iya. Kayak gitu. 3 sama 6. Mana yang diambil? 6. Pokoknya kalau faraid lebih gampang daripada matematika, KPK, APB lah. Faraid kalau ada angka 3 sama 6 kan berarti ini kelipatan dia. 3 sama 3 berarti 6 kan? 6 lah yang dijadikan aslul masalah. Kalau 2 sama 4, 4 lah yang dijadikan masalah, itu tadakhul. Karena angkanya bisa menerima, kalau dibagi bisa dia terbagi angkanya. Bisa dibagi ke masing-masing. Hah? Ya, kayak KPK gitulah. Si kawan kok pulang? Ya, udah pulang kita. Astagfirullah. Masya Allah. Alasan dia. Gitu ya. Namanya dia buka sekalian apa? PUBG ya, nggak muat lah. Nah, apalagi? Kapan mulai ujian praktek? Minggu depan ya. Siap-siapkan itu. Pertanyaannya gampang, misalnya mataan, zauj, wabins. Silakan. Coba. Siham bisa bertukar-tukar. Kok bertukar-tukar dia? Oh, itulah masalah aul. Iya, kok belum nggak paham? Dia
bukan bertukar, dia bertambah. Aul kan artinya naik, meningkat, bertambah dia. Setelah dihitung ternyata kan udah dibagikan masing-masing orang. Fulan dapat 2, fulan dapat 3, fulan dapat 4. Ternyata berbeda dengan aslul masalahnya, aslul masalah yang di atas. Jadi yang kita jadikan patokan apa? Yang aulnya. Kalau kita jadikan patokan aslul masalah, nanti kurang hartanya, nggak dapat orang nanti. Kenapa bisa lebih, Ustaz? Kenapa bisa melebihi aslul masalah, Ustaz? Karena memang mereka tetap berhak mendapatkan harta. Mereka nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa. Oh, karena hartanya udah cukup kamu nggak dapat, nggak bisa kayak gitu. Jadi karena rame, iya walaupun asobah. Tapi biasanya kalau ada asobah di masalah, maka masalahnya nggak pernah aul. Itu kaidahnya. Kalau ada asobah, iya, kalau ada di dalam masalah itu orang yang berhak mendapatkan asobah, itu pasti masalahnya nggak pernah aul. Faham? Ya, pokoknya kalau masalah aul, setiap orang itu berhak dapat, sama-sama hak mereka. Nggak ada ini yang lebih berhak, ini yang lebih berhak, nggak ada. Karena mereka juga berhak, makanya mereka dapat. Tapi kalau di dalam masalah itu ada orang yang mendapatkan asobah, maka pasti masalahnya tidak akan aul. Biasanya kalau masalah aul itu saudara atau saudari kandung, saudara atau saudari itu bisa dapat atau paman dapat gitu. Karena apa mereka dapat? Karena tidak ada ibn, tidak ada anak atau tidak ada bapak yang berhak mendapatkan asobah. Jadi mereka dapat. Tapi kalau mereka nggak ada bapak, anak laki-laki nggak ada yang berhak mendapatkan asobah, akhirnya hartanya melebar ke saudara-saudari atau ke paman, sehingga mereka berhak mendapatkan harta. Dihitung-hitung ternyata masalahnya jadi aul, seperti itu. Tapi kalau ada bapak kan berhak mendapatkan asobah, atau ibn, anak laki-laki berhak mendapatkan asobah, sudah pasti hartanya nggak akan aul itu. Coba lihat Akmal masalah aul, kita lihat di kitabnya, Ustaz bagikan kitabnya nih, nggak ada pasti dalam masalah aul ibn atau ab. Ini Ustaz bagikan nih kitabnya. Kita balik ke masalah aul. Ya. Aul. Nah, perhatikan contoh-contohnya, lihat. Ada yang mendapatkan asobah? Enggak ada sama sekali. Perhatikan yang masalah aul, Nih, lihat nih. Enggak ada yang mendapatkan asobah kan? Ini juga enggak ada nih. Ini enggak ada juga. Mana berikutnya? Ini enggak ada juga. Ini enggak ada juga. Ini enggak ada juga. Ini enggak ada juga. Enggak ada mereka berhak mendapatkan asobah, sehingga hartanya bisa aul. Tapi kalau udah ada orang yang berhak mendapatkan asobah dan dia dari keturunan yang kuat, seperti entah itu bapak atau anak, maka hartanya pasti pas. Karena sisanya akan diambil oleh asobah itu. Jadi pas hartanya. Iyalah, karena kan asobah ada paman juga berhak mendapatkan asobah, akhun saudara kandung mendapatkan asobah. Tapi kan mereka nggak kuat. Yang kuat itu bapak sama anak, ini kuat. Mereka nggak akan terhalangi mereka dapat harta karena mereka kuat. Bapak maksudnya bapak si mayit, anak maksudnya anak si mayit, jangan salah. Ini bapak si fulan, entah bapak siapa dimasukkannya nanti. Yang penting bapak-bapak katanya. Kembali ke mayit dalam masalah ilmu waris. Bukan kembali ke kita yang menghitungnya, enggak. Misalnya kita sebagai anak kita hitung-hitung. Oh bapak si mayit, bapak kita yang mati, enggak bisa dia. Maksudnya bapak si mayit berarti kakeknya. Kakek kita, misal kalau kita di statusnya anak, paham?
Coba belajar hitung anggota keluarga antum masing-masing, Robi'ah sama Akmal. Coba, misalnya wafat, naudzubillah ini ya, misalnya wafat ibu, naudzubillah, atau bapak, jangan didoakan, ini hitung-hitungan aja. Nah, ini dihitung. Nah, hitung berapa Akmal, berapa anggota keluarga, coba kita tes Akmal ini. Anggota keluarga berapa? Keluarga sendiri, jangan keluarga besar, enggak, jangan dibawa. Ah? Ada 5. Siapa-siapa aja? Ibu, bapak, dua orang antum. Oh, bapak, ibu, antum 2 orang laki-laki, sama nenek. Tayyib, coba kita hitung nih ya. Robi'ah dengarkan. Kalau sekiranya nenek Akmal wafat, tinggallah siapa anak nenek antum? Bapak atau mama? Hah? Mama. Tayyib, anak nenek antum nggak usah lah, nenek terlalu jauh, nanti terbawa-bawa pula paman. Orang tua Akmal aja. Naudzubillah, nih enggak kita doakan. Antara misalnya ibu yang wafat, naudzubillah. Naudzubillah. Ibu, tinggallah bapak dan Akmal dengan adiknya berdua. Baik, gimana bagikan hartanya? Ibu wafat, tinggal bapak sama anak. Suami sama ibnan. Suami dengan ibnan. Tapi ingat, ada ibu di situ, al-um. Kan ibu mama kan ada, nenek. Itu dihitung juga karena dia kan ada dapat warisan, al-um. Siapa lagi yang ada di situ? Kakek udah wafat, nggak mungkin. Kakek udah wafat. Nah, berarti udah selesai pembagiannya, cuma ini aja. Ibu mama, nenek antum, kemudian bapak, kemudian 2 orang anak. Coba kita bagikan. Ibu masuk ke furud lah, dia mana sobah. Ibu ke furud. Kalau bapak dapat berapa di sini? Zauj. Bapak dapat berapa? Enggak ada yang ingat ini. Dapat berapa Robi'ah? Zauj. Bapaknya Akmal dapat berapa? Kalau hitung-hitungan harta warisan. Gampang kalau masih zauj mah. Bapak dapat kok 1/5? Dapat 1/4. Suami ada 2 bagiannya cuma. Dapat setengah, dapat 1/4. Setengah kalau nggak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Gampang sekali. Jadi dapat 1/4, bapak dapat 1/4, tulis bapak dapat 1/4. Ibu dapat berapa? Ya Allah. Nenek maksudnya, nenek ke Antun, nenek Akmal, ibu si mayit. Dapat ahsanta, dapat 1/6 karena apa? Iya, ada 1/6, ada 1/3 ibu dapatnya. Ibu dapat 1/6 bisa, dapat 1/3 bisa. Tapi syarat-syaratnya harus diingat. Oh, ternyata di sini ada anak, ada keturunan, berarti ibu dapat 1/6. Jadi bapak 1/4, ibu 1/6. Ibnani dapat berapa? Akmal dan adiknya dapat berapa? Kok 1/3? Asobah. Anak laki-laki asobah. Anak laki-laki tengok di masalah asobah, nggak ada dia masalah furud, masalah ashabul furud nggak ada anak laki-laki. Ashabul furud nggak ada anak laki-laki, jadi dapat asobah. Enggak, anak laki-laki siapapun yang meninggal tetap asobah. Anak laki-laki
Anak perempuan beda, anak perempuan dapat dia ashabul furud, anak perempuan. Dah, berarti 2 orang anak dapat asobah. Jadi angkanya di sini 1/4 siapa tadi? Zauj. 1/6 siapa tadi? Jad. Statusnya kalau sama akmal dia jaddah, kalau sama akmal. Tapi kalau untuk yang mayit kan dia statusnya ibu. Jadi dihitung dari si mayit, jangan dari si akmal. Berarti 1/4, 1/6 asobah 2 orang. Dah kita hitung 4 sama 6. Apa ini? Tamathul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Akmal? Padahal contohnya udah ada. Padahal contoh di kitab udah ada. 4/6 tawafuk berarti dia 4 sama 6 dibagi ke 2. 6 bagi 2 3. 4 bagi 2 2. 2 kali 2 2 kali 6 3 kali 4 12. Berarti asal masalahnya 12. Dah 12 dibagi ke 4. Karena suami kan dapat 1/4. 12 bagi 4 3. 12 bagi 6 2. Sisanya berapa? Sisa berapa? Sisa? Makanya tulis sisanya 7 lah, kan 12 asal masalahnya. Nah, 7 sisanya. Berarti total 12 ya, aslul masalahnya 12. Kita buat mudah aja. Harta warisannya misalnya 120 juta. Berarti Mama Akmal kaya 120 juta. Ya udah tinggal dibagikan. 120 juta bagi 12 berapa? Hah? 10 juta. Berarti 1 bagian dari harta itu adalah 10 juta. Bapak dapat berapa tadi? 3 kan 3 tadi. Nah, berarti 3 kali 10 juta 30 juta. Kemudian ibu dapat berapa tadi? 1/6 2 kali 10 juta 20. 7 juta sisanya. 70 juta 70 juta sisanya untuk 2 anak tadi. Untuk dua anak. Kalau 70 juta bagi 2 orang, di sini sebenarnya hitungannya masih kurang karena 7 bagi 2 nggak bisa. Tapi sebenarnya hartanya tetap sama, akan sama dibagi 2 orang itu aja. Tapi cara faraidnya masih gantung karena kan tadi 7 sisanya. Sementara anaknya ada 2. Kalau dalam ilmu matematika bisa lah 3,5 3,5. Kalau dalam ilmu faraid nggak bisa. Jadi 7 sama 2. 7 sama 2. Ini angkanya apa nih? Kan dilihat dari 2 metode, tabayun sama tawafuk. 7 sama 2 apa angkanya ini? Tabayun. Berarti kalau tabayun kita jadikan 2 sebagai juz'us sahmi. Dah? 2 sebagai juz'us sahmi. Sebenarnya angkanya sama hasilnya. 2 sebagai juz'us sahmi tinggal dikalikan aja. Tadi 3 dikali 2 6. Kemudian 6 dikali 2 12. Enggak ditulis memang pusing. Ustadz pengen nulis sebenarnya tapi terbatas. 7 kali 2 14. Jadi masing-masing dapat 7. Seperti itu. Jadi sama hasilnya bisa dibagi. Sebenarnya enak nulisnya ini. Juz'us sahminya kan 2.
Kalau angka tabayun, kalau tabayun dia angkanya, maka kita ambil total kepalanya. 12 total kepala, 12 bukan tambah, kali 12 kali 2 di atas. Baru dapat aslu jami'atut tashih. Jami'atut tashih. Masahnya dapat 12 kali 2. Berapa? 24. Jadi masalah tashih ini perginya. Jadi di sininya nih lihat nih di sininya 24. Di sini tadi berapa? 12. Juz'u sahminya 2 tadi. Juz'u sahminya 2. Jadi 12 kali 2 24 di sini. Dah. Sihamnya dikalikan ke juz'u sahmi. Berapa tadi? Bapak kan dapat 3 sihamnya. 3 kali 2 6. Kemudian ibu dapat 2. 2 kali 2 4. Jadi 6 tambah 4 berapa? 6 tambah 4 10. Sisanya berapa? Kok sisanya 2? Kan 12 kali 2 tadi. 12 kali 2 sisanya 14 kan? Sisanya 14. Berarti masing-masing anak dapat 7. Ya udah. Masing-masing udah nampak ini hasilnya. Jadi 100, berarti 120 juta tadi dikalikan 2 lagi. Dikalikan 2. Paham? 240 juta, anggaplah seperti itu. 240 juta. Ya udah, masing-masing dapat satu kepalanya, satu sihamnya itu 10 juta sama kayak tadi. Satu sihamnya 10 juta sama kayak tadi. Kenapa dikalikan 2? Karena kan nggak bisa dibagi. Tadi kan sisanya 7. 7 sementara anak ada 2. 7 bagi 2 kan nggak bisa. Jadi 3,5. Dalam ilmu matematika, dalam ilmu faraid, ya. Kenapa dikalikan 2? Sebenarnya 120 juta belum dikalikan 2. Belum. Taruhlah hartanya 120 juta. Taruh tadi. Tapi jangan kita hitung dulu. Aslul masalahnya tadi 12. Ya kan? 12 dikalikan ke 2 karena juz'us sahminya 2 tadi. Paham? Jadi totalnya 24. Enggak apa-apa. 127 jadi harus dibagi ke 24 jadinya. Kalau memang hartanya cuma 120. Berapa 120 juta bagi 24? 5 juta. 5 juta. Betul enggak? Lamanya mereka hitung. 5 juta. Satu sihamnya berarti 5 juta. Satu sahamnya berarti 5 juta. Paham? Iya. Biar bisa dibagi 2 anak tadi kan angka mereka 7. Karena di sini jumlah kepalanya tabayun tadi kita bilang 7 sama 2 kan tabayun. Maka kalau tabayun dari permasalahan yang kita pelajari, kalau dia tabayun maka kita jadikan total jumlah kepala yang ada di ahli waris ini 2. Maka kita jadikan 2 sebagai juz'us sahmi. Itu kalau tabayun. Kalau tawafuk sudah kita jelaskan kemarin apa yang kita ambil dari tawafuk kalau angkanya tawafuk. Gampang insya Allah sebenarnya kalau ditulis-tulis sebenarnya. Tapi memang karena kita lagi daring, Ustadz pun terbatas menjelaskannya.
Ya. Jazak keluarga Rabi'ah. Nanti kita hitung keluarga Rabi'ah. Sudah selesai waktunya. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.